Ada lebih dari 70.000 gereja, 300 sinode yang tergabung dalam 7 aras. Berdasarkan data dari Kementerian Agama di Indonesia. Ya, kalau kita bisa tarik secara lebih luas ya, GKJ itu hanya satu dari sekian banyak gereja. Nah, terus kita bertanya, apa sih yang membedakan GKJ ini dengan gereja-gereja lain? Apa sih bedanya? Terus kalau kita bayangkan, kenapa harus punya ajaran sendiri seperti itu? Maka dari itu kami dari bidang pengajaran di GKJ Bandung mencoba untuk menelah lebih dalam lagi, terutama mungkin produk ajaran Gereja Kristen Jawa, yaitu pokok-pokok ajaran Gereja Kristen Jawa atau yang bisa disebut PPA GKJ. Nah, marilah kita telaah lebih dalam hanya di dalam podcast GKJB Belajar. Ini baru pertama kali kita coba bikin sebuah media pengajaran yang baru. Mungkin medianya sebenarnya mungkin sudah lama ya, sudah podcast ini populer ya mungkin sekitar 5-6 tahun yang lalu mungkin. Dan mungkin sejak ada COVID, media ini semakin populer lagi karena orang terpaksa harus dengan jarak jauh mendengar, dan YouTube juga semakin mudah diakses, kuota internet kita lebih murah, jadi media podcast ini cukup populer. Nah, dari bidang pengajaran kita coba untuk kita pakai media ini untuk mensosialisasikan PPA GKJ ke jemaat. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita sambut narasumber kita coba telah tentang PPA GKJ. Saya panggilkan narasumber kita, silakan. Ya. Oke, saya perkenalkan dulu ya narasumber kita. Pertama ada Bapak Pendeta Aris Widaryanto. Beliau adalah Ketua Sinode GKJ. Kemudian ada Ibu Pendeta Julia Indah Pramudianti. Beliau adalah pendeta dari GKJ Bandung, begitu. Oke, ya terima kasih Pak, terutama Pendeta Aris untuk kedatangannya, juga Pendeta Julia untuk kesediaannya untuk membantu kami, membantu untuk ini memberikan materi-materinya. Oke, ya kita mungkin boleh tanya-tanya dulu ini sebelumnya untuk lebih mengenal mungkin Pendeta Aris. Bapak tuh sekarang tuh berpelayanan di GKJ Pangkalan Jati ya, betul? Ya, betul. GKJ Pangkalan Jati, Jakarta Timur. Jakarta Timur. Oke. Mungkin sekarang lagi ada kesibukan apa Pak? Mungkin ada proyek atau apa? Ya, paling ini mulai mempersiapkan akhir pelayanan di Sinode karena Oktober nanti akan ada sidang Sinode yang pertama, dan bulan November ada sidang Sinode untuk pengambilan keputusan dan pergantian badan pelaksana Sinode. Jadi memang ini di waktu-waktu akhir boleh dikata menyelesaikan sisa-sisa penugasan di sidang Sinode ke-28 yang lalu. Ya. Oke, menarik. Ya. Kalau Ibu Pendeta Julia mungkin sedang ada apa? Saya sedang sibuk membantu bidang pengajaran ya. Begitu. Khususnya Mas Sena yang saat ini sedang sangat concern nih kayaknya sama PPA nih ya. Gitu. Oke, terima kasih. Iya, begitu mungkin kesibukan-kesibukan narasumber kita.
Oke, kita kembali ke topik ya. Jadi sebenarnya Pak tuh kita tuh mungkin kenal PPA GKJ mungkin bukan, maksudnya untuk warga jemaat biasa tuh mungkin baru kenal tuh mungkin pas katekisasi ya di GKJ tuh. Jadi pas kita katekisasi itu tuh kita diberikan adalah itu namanya, boleh ditunjukkan Pak? Oh ya, ini yang edisi urean, ada yang edisi tanya jawab. Tapi sebetulnya yang baku di lingkungan GKJ sebetulnya yang edisi tanya jawab. Cuma anak-anak sekarang nggak tertarik dengan model yang tanya jawab. Nah, jadilah kali ini atau mulai 2019 yang edisi urean juga disediakan atau dicetak. Oke. Kalau gitu boleh diceritain mungkin asal mulanya gimana, mungkin ada GKJ atau bisa terbentuknya PPA GKJ itu gimana sih? Mungkin boleh dijelaskan. Tadi sempat disinggung Pak Aris juga ya, dari tanya jawab sepertinya anak muda tidak tertarik gitu ya. Terus diterbitkan uraian. Nah, apakah ketika sudah ada uraian ini anak muda GKJ Bandung juga tertarik? Nah, itu kan pertanyaannya ya. Jadi sebenarnya tertarik atau tidaknya itu karena apa gitu ya. Dan selama ini mungkin sebagian jemaat, khususnya jemaat kita gitu ya, ada yang beranggapan atau menilai apa toh gunanya gitu ya, kenapa toh harus ada PPA GKJ, terus juga kenapa sih kalau katekisasi itu materinya PPA, kemudian kenapa kalau kayak pendeta-pendeta ujian peremtoar atau ujian yang lainnya dasarnya harus ada pokok-pokok ajaran gereja itu. Sebenarnya seberapa penting kita sebagai gereja itu punya pokok-pokok ajaran gitu ya. Mungkin kalau kembali lagi melihat di dalam pokok-pokok ajaran itu sendiri ya, tentu semua gereja gitu ya punya ajarannya. Nah, saya dapat bocoran informasi dari Pak Aris bahwa GKJ itu mungkin satu-satunya ya Pak ya, gereja yang kemudian meresmikan gitu ya, membukukan pokok-pokok ajaran yang dimilikinya gitu. Mungkin gereja-gereja yang lain masih mengadopsi pemahaman tentang katekismus mungkin seperti itu. Tetapi sebelum akhirnya kita ke sana, mungkin Pak Aris bisa memberikan informasi juga ya Mas Sena ya, berkaitan dengan kan dari kita awalnya itu mengadopsi katekismus nih, dari masih ada nuansa-nuansa paham-paham tentang gereja reformasi nih, masih ada kaitannya dengan paham Calvinis. Nah, kenapa akhirnya kita punya pokok-pokok ajaran sendiri, kenapa harus membuat PPA itu kalau kita udah bisa pakai katekismus gitu ya Mas Sena ya. Gitu, monggo Pak Aris. Iya, pada dasarnya pengajaran itu sesuatu yang penting. Tetapi ada yang menganggap Alkitab saja sudah cukup. Nah, tapi persoalannya Alkitab itu tidak tersistematisasi dalam topik-topik yang bisa dengan mudah kita tangkap. Jadi pengajarannya kan tersebar-sebar. Nah, jadilah memang pokok-pokok ajaran itu sesuatu yang dibutuhkan, dan di masa yang lampau GKJ ikut tradisi gereja-gereja arus Calvinis dan menggunakan katekismus Heidelberg. Nah, katekismus Heidelberg itu produk abad pertengahan. 1563 katekismus itu ya dibuat ketika ada konflik perpecahan gereja dan muncullah gereja Protestan, dan yang gereja utama kemudian menjadi gereja Katolik. Nah, konteks di abad pertengahan dengan konteks kita sekarang itu kan berbeda. Nah,
Kalau di masa lampau konteksnya konflik antara gereja utama yang kemudian menjadi gereja Katolik dengan gereja pembaharu yang kemudian disebut kaum Protestan. Nah, konteks kita sekarang kan keragaman agama, budaya jadi berbeda begitu ya. Ya, jadilah memang kita butuh pokok-pokok ajaran. Sumbernya tetap Alkitab, tetapi untuk kebutuhan kita yang sekarang. Memang tidak banyak gereja di Indonesia itu yang membuat sendiri pokok-pokok ajarannya. Dan GKJ bergumul sudah cukup lama. Dan jadilah ya kita patut bersyukur kita punya pokok-pokok ajaran ini dan gereja-gereja di Indonesia belum banyak yang punya pokok-pokok ajaran yang sesuai dengan konteks kita. Nah, tapi belum ada yang mendata siapa yang sudah punya, siapa yang belum begitu ya. Selain itu, meskipun kita punya pokok-pokok ajaran sendiri, artinya tidak lagi memakai katekismus secara langsung gitu ya. Ada juga pengajaran-pengajaran di katekismus itu yang masih kita pertahankan ya Pak Aris ya, yang Sinode GKJ masih pertahankan, yang dasarnya ya adalah katekismus itu. Jadi ada Sola Gratia itu masih kita pertahankan, Sola Gratia, Sola Christo, Sola Fide, dan Sola Scriptura. Jadi meskipun kita sudah punya ajaran PPA itu sendiri, tetapi ajaran katekismus tetap dipelihara oleh gereja Sinode GKJ yang pembahasannya adalah ya keselamatan manusia itu hanya karena anugerah Allah ya, sola gratia. Kemudian keselamatan manusia itu melalui Kristus saja, solo Kristo. Kemudian juga keselamatan yang diterima itu hanya melalui iman, sola fide. Dan sumber ajaran gereja hanyalah dari Alkitab, sola scriptura seperti yang tadi sempat disampaikan gitu. Nah, ternyata ini ya canggih juga ya GKJ ya. Ternyata dari sekian banyak gereja ternyata bisa menetapkan punya ajaran sendiri. Kalau boleh tanya sebenarnya katekismus Heidelberg itu ya, betul ya namanya itu yang bikin siapa atau gimana, mungkin ada sejarahnya Pak? Oh ya, ya jadi di pendahuluan buku kita ini di sana juga dijelaskan katekismus Heidelberg itu pada masanya dulu itu ditulis atas perintah Zakarias ini ya Pak ya, Zakarias. Kalau penulisnya Zakarias Ursinus dan Kaspar Olevianus tahun 1562, dan itu memang atas perintah raja wilayah ya di Eropa sana, di Jerman bagian barat. Namanya Frederick ketiga begitu ya. Jadi memang untuk menjawab keresahan waktu itu, apa bedanya ajaran kaum reformator atau gereja-gereja reformasi, gereja-gereja pembaharu dengan gereja yang utama yang kemudian menjadi gereja Katolik begitu. Jadi memang nuansanya waktu itu pembaharuan ya, pembaharuan pengajaran ya, tetapi juga ada kebutuhan untuk menyatakan diri, memberi identitas yang baru atas kaum atau kelompok pembaharu atau gereja-gereja reformasi ini, atau yang di kemudian hari disebut kaum Protestan ini. Ya. Oke, jadi mungkin lebih mudahnya itu
katekismus Heidelberg itu dibentuk karena untuk mengidentifikasi ya, maksudnya Iya. bedanya mungkin yang sekarang jadi Katolik dengan Iya. yang sekarang jadi Protestan Iya, seperti betul, itu. Oke. betul. Iya. Oke, mungkin Iya. bisa dijelaskan kenapa kok bisa dari apa ya katekismus Heidelberg sampai sekarang nih jadi seperti ini tuh faktor-faktor yang mempengaruhinya apa aja gitu. Kok bisa jadi Faktor-faktor yang mempengaruhi kenapa akhirnya Sinode GKJ itu tidak lagi menggunakan katekismus Iya. secara mutlak begitu Iya, ya ke betul. dalam pengajarannya. Sebetulnya di dalam buku pokok-pokok ajaran gereja itu sendiri juga sudah dicantumkan. Jadi ada semangat kemandirian di sini Mas Ena untuk menjawab tantangan, situasi, konteks yang melingkupi kehidupan jemaat GKJ itu sendiri, menghadapi perubahan zaman, menghadapi kebudayaan yang saat ini dialami begitu. Kemudian juga menghadapi perkembangan teknologi yang terus-menerus baru setiap saat, adanya pemikiran baru terhadap sikap agama-agama lain kita harus gimana, kemudian juga sikap kepada kepercayaan lain kita harus seperti apa, dan bukan cuma itu, ternyata di dalam PPA itu kita juga bicara tentang bagaimana sih sikap orang Kristen GKJ menghadapi kemajuan teknologi dan juga bernegara gitu ya Pak ya. Jadi bahkan sampai sikap kita untuk bernegara itu harusnya bagaimana dan seperti apa itu sudah disampaikan di dalam PPA itu. Jadi tidak seenaknya sendiri atau masih mencari langkah kita harus gimana nih sebagai orang Kristen yang sekaligus juga warga negara Indonesia gitu. Jadi di dalam PPA itu beberapa faktor itu kemudian membuat semangat kemandirian dari GKJ itu salah satunya kemudian menjadikan produk PPA itu sendiri gitu ya Pak ya. Ya. Nah itu yang nggak ada di katekismus Heidelberg karena konteks pergumulannya berbeda. Ya. Oh jadi karena ya memang karena kita tahu ya zaman pasti ubah, mungkin tahun sekian lagi populer ada apa, mungkin tahun sekian ada populer apa yang mungkin di zaman dulu Alkitab yang nggak ada seperti itu. Jadi kita butuh panduan yang lebih konkret lah seperti itu ya. Jadi sehingga terbentuknya bisa ada pokok-pokok ajaran seperti ini. Oke. Mungkin apa ya? Kalau misalnya kita kan sudah punya nih dokumen PPA GKJ. Kalau misalnya kita baca langsung secara, misalnya orang yang katakanlah mungkin baru jadi Kristen gitu, dengan ini apakah bisa langsung, oh ternyata kalau saya hidup sekarang tuh saya harus begini-gini tuh bisa langsung nggak dengan baca PPA GKJ aja, atau mungkin ya nggak bisa atau mungkin sebenarnya dengan apa ya, dengan adanya dokumen ini tuh tujuannya apa sih gitu? Ya. Jadi ini sebetulnya pengajaran yang disistematisasi secara sederhana untuk memudahkan orang menangkap pengajaran di GKJ itu seperti apa dan bagaimana mempelajari Alkitab dengan mudah. Nah, tetapi ini tidak menggantikan Alkitab. Jadi sumbernya tetap Alkitab. Kalau ditanya apakah kalau misalnya ada orang yang pengen belajar sendiri membaca ini, dia bisa mendapatkan kesimpulan yang dibutuhkan untuk pergumulannya, harapannya ya. Tetapi yang namanya orang itu kan seringkali selain butuh dialog. Nah kalau dengan PPA ini memang yang tanya jawab bentuknya tanya jawab. Tetapi belum tentu dengan mudah dia bisa mendapatkan jawaban langsung dari pertanyaannya. Karena keterbatasannya juga membaca-baca, membuka-buka. Dan seringkali kan orang itu pikirannya melompat-lompat. Nah itu sebabnya katekisasi atau pengajaran iman Kristen yang dalam bentuk dialog itu masih dibutuhkan. Ya, tapi yaitu gereja ini kan juga persekutuan begitu ya. Kalau dia mempelajari sendiri terus enggak pernah ke gereja, nah ada kewajiban yang hilang gitu ya. Nah, jadi persekutuannya tetap harus jalan begitu ya. Jadi dialog
dengan para pengajar kataksasi pasti akan melengkapi. Oke, berarti tetap ya, maksudnya nggak cuman baca ini langsung bisa semua, nggak seperti itu ya. Mungkin sama seperti Alkitab juga ya, mungkin jadi kita baca memang kalau ada yang bisa baca Alkitab langsung nanti kayaknya hebat juga. Pasti ada perlu bimbingan mungkin dari pendeta, yang ada teman-teman, ada teman persekutuan seperti itu. Oke, terus mau nanya lagi, kalau misalnya di dalam PPAGKJ itu kan ya tidak bisa dipungkiri ada J-nya, ada Jawanya itu. Sebenarnya di dalam isi PPAGKJ itu ada menyinggung tentang budaya Jawa gak sih? Atau sebenarnya cuman kebetulan karena yang bikin orang-orang Jawa jadi ada Jawanya gitu atau gimana? Ya, ini juga berkaitan dengan kegelisahan beberapa jemaat kita mungkin ya. Kita ini gereja Kristen Jawa, tapi kita ada di tanah Pasundan nih gitu ya. Jadi Jawanya tuh harus kita pertahankan dengan apa? Beberapa orang mikirnya ya bahasa Jawa gitu ya. Sementara anak-anak gereja kita gitu ya, mungkin generasi saya dan bahkan di bawah-bawah saya pun atau mungkin di atas saya tuh sudah nggak ngerti bahasa Jawa gitu ya. Kalau kita ngomongin Jawa dalam kaitan dengan bahasa. Jadi ini menarik nih Pak Aris. Jadi gereja Kristen Jawa yang ada di Bandung, nah kejawaan yang dipahami itu harus yang seperti apa dan bagaimana? Ya. Jadi maaf sebelumnya boleh sambil diminum loh Pak. Oh iya. Okay. Jangan dianggurin ini. Ya. Monggo. Makasih. Ya. Nah, dulu memang sebelum ada bahasa pemersatu, GKJ itu hanya melayani ibadah dalam bahasa Jawa. Namanya belum ada bahasa pemersatu. Dan memang itu identitas suku ya, dan itu juga sebabnya para pelayan, para pendeta yang awal-awal dulu kan dari Belanda juga harus bisa bahasa Jawa. Wih. Ya. Nah, pendeta yang orang Jawa pertama itu bapaknya Pak Sularso Sopater, pendeta Sopater, pendeta GKJ Gondokusuman itu. Nah, memang dalam perkembangannya Jawa bukan hanya suku, juga bukan hanya bahasa, bukan hanya budaya. Dan itu sebabnya GKJ yang dalam bahasa Inggris tadinya disebut Javanese Christian Churches, gerejane wong-wong Jawa, di kemudian hari dirubah menjadi Christian Churches of Java. Jadi gereja yang ada di Jawa, gerejanya orang Kristen yang ada di Jawa. Dan itu sebabnya sekarang ini memang eranya membuka diri, dan itu juga kekayaan budaya Jawa, lentur terhadap perjumpaan-perjumpaan multi etnik, multi religius, dan itu harus kita syukuri. Jadilah misalnya melihat GKJ Bandung ini, adanya GKJ Bandung karena nggak bisa bahasa Sunda kan. Jadi oleh GKJ diizinkan ada di area pelayanan GKP. Bukan hanya di Bandung, tetap masuk sampai Jakarta. Betul. Jakarta itu dulu areanya Gereja Pasundan. Itu. Dan itu sebabnya GKJ Jakarta yang ada di Rawamangun itu kan sebetulnya pertemuan orang-orang Jawa yang bersekutu di GKI Kuitang dan di GKP Rehoboth. Menyatu muncullah GKJ di Jakarta, dan dinamakan GKJ Jakarta karena tadinya sempat berpikir hanya ada satu di Jakarta begitu ya. Nah, sekarang ada banyak begitu ya. Jadi sekali lagi Jawa di nama kita identitas ya, kita utamanya memang komunitas orang-orang Jawa, tetapi yang membuka diri terhadap yang lain. Sekarang bukan hanya gereja suku, tapi gereja yang ada di Jawa. Jadi terbuka
terhadap suku-suku yang lain. Dan gereja yang saya layani, GKJ Pangkalan Jati, sudah tidak ada ibadah dalam bahasa Jawa. Wah, Tapi menarik, gamelan punya komplit. Gitu ya. Kabar yang membahagiakan untuk pendeta-pendeta Nah, ini GKJ pendeta-pendeta Bandung. GKJ Bandung Iya. ini gimana nih? Mengingat memang ketika kami melakukan survei di jemaat, ibadah dalam bahasa Jawa itu tidak dibutuhkan rutin, tetapi untuk di waktu-waktu tertentu membangkitkan nostalgia itu dibutuhkan. Tetapi untuk rutin tidak diperlukan. Nah, di Jakarta di 2 klasis sekarang ada beberapa GKJ yang memang hasil surveinya sama. Jadi ibadah khusus dalam bahasa Jawa hanya di event-event tertentu, tidak rutin setiap hari Minggu. Sekaligus memang membuka kesempatan bagi anak-anak muda untuk memang ya mencintai gerejanya, dan mereka menyadari ibadah dalam bahasa Jawa tidak lagi menjadi kebutuhan, dianggap tidak lagi komunikatif. Para pelayannya sendiri juga memang yang bisa berbahasa Jawa kan juga semakin Betul. terbatas. Jadilah ya di waktu-waktu tertentu tetap itu dibutuhkan. Nyanyian-nyanyian dalam bahasa Jawa tetap digunakan begitu. Nah, termasuk ini pokok-pokok ajaran yang dalam bahasa Jawa juga tersedia. Karena memang ada penggemarnya sendiri juga, ada penikmatnya sendiri. Nah, termasuk ibadah dalam bahasa Jawa di banyak tempat termasuk GKJ Bandung ini masih dipertahankan karena memang ada penikmatnya, ada yang membutuhkan, dan mereka juga menganggap lebih lebih mantap kalau doa dalam bahasa Jawa, ibadah dalam bahasa Jawa. Tetapi juga selain itu kita juga punya tanggung jawab bersama pemerintah ya melestarikan budaya Jawa. Kalau bukan kita siapa lagi? Itu ya. Jadi anak-anak muda juga harus mencintai dirinya, identitasnya, juga budayanya. Itu penting. Jadi memang ini ya Pak ya, Jawanya GKJ itu tidak melulu tentang bahasa saja gitu ya, ya nilai-nilainya, tata krama, kehidupan berkomunikasi antara orang yang lebih tua ke yang lebih muda, kemudian produk budaya. Kalau di kita ada gamelan, kemudian ada kalau event-event tertentu tari-tari Jawa itu masih dimunculkan juga seperti itu. Tetapi sekali lagi jangan hanya berhenti di Jawa itu bahasa saja gitu kan, tidak tentunya ya Pak ya. Gitu. Ini menggembirakan saya dan teman-teman pendeta yang lain loh. Nah, komunitas orang Jawa di luar Jawa juga merindukan itu. Nah, bersyukur memang terutama sejak pandemi ada banyak gereja GKJ yang menyediakan tayangan atau layanan live streaming untuk ibadah dan berbagai macam kegiatan. Nah, jadilah memang Sinode GKJ sedang mempertimbangkan permintaan untuk ada GKJ di IKN. Nah, tetapi ini muncul lagi, ada permintaan juga untuk ada GKJ di Batam. Ya, itu memang permintaan lama. Tapi ya memang kita masih berusaha untuk kalau ada gereja lokal, bagaimanapun mereka juga patut disupport, patut didukung, dan ya memang harus bersama-sama menghidupkan pelayanan. Tetapi salah satu kesulitan mereka adalah nilai-nilai kejawaan tadi. Bagaimana keluarga-keluarga yang ada di luar Jawa itu masih bisa
mewariskan nilai-nilai itu ke anak-anaknya. Dan itu tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri ternyata. Butuh komunitas, butuh kebersamaan, dan butuh support. Dan mereka menyadari ya salah satu yang mereka harapkan itu gereja. Karena kalau sudah di luar Jawa berharap dari pemerintah setempat kan Sulit ya. tidak mungkin, karena yang harus dihidupi ya budaya setempat begitu ya. Nah itu tantangannya. Ya. Bicara tentang tadi apa GKJ diminta di IKN gitu ya Pak ya. Ya. Ternyata Mas Sena kita dulu punya GKJ di Sumatera. Oh Ya Pak Aris ya. Ya. Nah kalau itu riwayatnya ada beberapa. Sejak zaman Belanda, istilah sekarang transmigrasi, dulu kolonisasi. Kalau ada sekian rombongan, sebut saja ada 30 atau 50 orang yang Kristen, mereka yang kolonisasi itu atau transmigrasi itu seringkali disertai sekurang-kurangnya satu guru Injil. Jadilah sampai hari ini kalau pergi ke daerah Pematang Siantar akan menjumpai GKJ, ada 6 kalau tidak salah, tapi kemudian bawahnya sending HKBP atau dalam asuhan HKBP. Jadi GKJ tapi dalam asuhan HKBP itu di Pematang Siantar. Mengingat di masa dulu transportasi sulit, komunikasi juga sulit, apalagi mereka adanya itu di daerah-daerah transmigrasi yang pedalaman, pelosok, perkebunan. Jadi memang tidak mudah. Nah selain itu di Sumatera bagian selatan itu dulu ada gereja Kristen Jawa di Lampung dan sekitarnya di tahun 80-an dijadikan sinode sendiri, jadi gereja Kristen Sumatera bagian selatan. Mengingat tantangan di Sumatera lambat laun memang berbeda dengan yang di Jawa. Nah jadi GKJ ini sudah melahirkan satu sinode GKSBS. Tapi bagaimanapun mereka saudara, sekalipun tantangannya sudah berbeda, karena konteksnya juga berbeda, ya masih dibutuhkan kerjasama ini. Jadi kalau misalnya kita ditanya nih Pak, jadi GKJ itu gereja suku, gereja lokasi gitu ya, menurut lokasi atau keduanya atau gereja apa gitu? Ya. Gimana Pak? Lebih enak kita mengatakan GKJ itu memang sekarang lokusnya ada di Jawa, memelihara budaya Jawa, kebanyakan memang anggotanya orang Jawa, tetapi gereja yang terbuka untuk siapa saja. Ya sama seperti kalau kita mengucapkan pengakuan iman rasuli, gereja yang kudus dan am, gereja untuk semua orang. GKJ nama, tapi memang di belakang nama itu ada pesan yang mau disampaikan. Nilai-nilai kejawaan pasti dirawat, budaya Jawa pasti dipelihara, tetapi bukan hanya untuk orang Jawa saja, begitu ya. Dan pendetanya pun juga bukan cuma orang Jawa Mas Sena. Ya, Pak ya, ada orang betul. Batak, ada orang Kalimantan, banyak Manado pun ada. Artinya memang terbukanya itu bukan cuma untuk jemaat saja, bahkan pengajar, pendeta itu sendiri pun GKJ terbuka untuk dari suku-suku lain gitu boleh melayani di GKJ bila komitmennya memang serius untuk menjadi pendeta GKJ gitu ya Pak ya. Ya, karena Jawa itu masih jadi magnet, termasuk ya GKJ, karena memang pusat pendidikan sementara ini yang bagus-bagus ya di Jawa. Pemerintahan sementara ini juga masih berpusat di Jawa, dan rupa-rupa kemajuan kan memang berangkat dari Jawa. Jadi memang ini yang juga patut kita syukuri,
ada berkat ya di Jawa ini, nah termasuk GKJ yang memang juga masih jadi magnet juga untuk yang lain. Itu sebabnya hampir setiap tahun ada saja yang dari sinode lain, termasuk yang luar Jawa itu yang pengen bergabung menjadi warga atau menjadi para pelayan. Dan GKJ atau sinode GKJ menyediakan ruang itu yang disebut dengan seminarium. Jadi belajar singkat tentang GKJ-an untuk lulusan-lulusan teologi. Iya. Yang mau melayani di GKJ. Oke, tadi menarik ya. Tadi kan di GKJ disebut gereja yang terbuka ya dengan orang-orang dari luar seperti itu. Cuman mungkin secara realitanya aja, mungkin saya bilang ini mungkin kawasan Bandung ya. Ini pengalaman saya pribadi. Kalau misalnya ditanya gereja di mana, GKJ. Apaan? Apa itu? Kalau kan mungkin tahunya GKI, GPI, atau KBP gitu kan. Nah terus selalu ditanya, terus itu khotbahnya bahasa Jawa. Seperti itu. Apakah mungkin karena GKJ itu orang jadi udah punya stereotype lah, maksudnya ini gereja suku ya atau suku. Itu mungkin apakah ada pengalaman yang serupa atau mungkin dari sinode mencoba upaya atau apa seperti itu Pak? Mungkin ada. Nah memang kalau bicara dulu itu gereja suku, begitu masuk ibadahnya hanya dalam bahasa Jawa, itu dulu ya. Nah itu sebabnya pentingnya sekarang memang kita memperkenalkan diri kita lewat media-media yang ada supaya yang lain itu memang bisa melihat kita. Tetapi memang kalau di Jakarta ada gereja Kristen Jakarta. Yang bukan gereja Kristen Jawa ya. Selain gedung kesenian Jakarta begitu ya. Sama-sama GKJ tapi beda arti. GKJ ya. Nah, tugas kita memperkenalkan itu ke yang lain begitu ya. Nah, tetapi memang kalau di kancah kebersamaan gereja-gereja di Indonesia GKJ cukup diperhitungkan karena di masa lampau GKJ tokoh-tokohnya para senior dulu ikut merintis hadirnya PGI atau dulu DGI Dewan Gereja-Gereja di Indonesia dan terlibat juga di banyak aktivitas termasuk pembentukan partai politik Parkindo yang kemudian lebur bersama beberapa partai menjadi PDI dan seterusnya. Itu catatan sejarah itu ada gitu. Nah jadi memang inilah keunikan kita begitu ya. Ya berarti mungkin buat informasi buat jemaat kita juga, ternyata GKJ itu ada perannya cukup penting lah ya di gereja-gereja Kristen di Indonesia. Membanggakan gitu. Jadi jangan takut ditanya gereja dari mana, GKJ bangga dong. Oke. Dan semoga juga mungkin dengan dengan podcast ini ya orang-orang bisa mengenal GKJ itu seperti apa gitu. Semoga ya. Oke, ini podcastnya di sini agak berbeda ya. Di sini kita bisa hadirkan audiens. Mungkin dari ibu-ibu yang Bapak, hadir di sini, mungkin ada pertanyaan tentang pokok-pokok ajaran gereja yang mungkin tadi sudah kita bincang-bincang. Mungkin ada pertanyaan, dipersilahkan. Selamat siang Pak Aris. Selamat siang Bu. Tadi saya dengar itu sangat menarik ya sejarah dari GKJ. Ya, tapi Pak, saya secara jemaat kadang-kadang berpikir juga ya, kekhasannya dari ajaran gereja Kristen Jawa itu apa bedanya dengan GPI, kemudian dengan Pasundan. Karena kalau tadi kita lihat kan, kita ada yang
dibina ya, ada yang waktu di beberapa daerah. Itu yang pertama pertanyaan saya. Yang kedua, kalau tadi nggak salah dengar bahwa nama Jawa itu karena nama khas ya Pak ya. Apakah hanya sekedar nama khasnya saja itu dikatakan Jawa, gereja Jawa. Lalu yang ketiga Pak, pertanyaannya ini langsung berderet Banyak ya ya Pak. Bu ya. Karena sudah berdiri sini pasti harus pertanyaannya, nggak Iya, boleh iya, hanya iya. satu ya, harus lebih dari satu. Iya, Gimana sosialisasinya Pak tentang PPA GKJ ya, yang dilakukan saat ini? Karena menurut saya itu banyak hal tantangan ya, karena untuk mensosialisasikan itu dengan keanekaragaman, dengan perkembangan teknologi itu pasti sangat-sangat rumit ya. Apa yang sudah dilakukan Pak? Tentunya saya selaku jemaat ingin tahu. Terima kasih saya sampaikan kepada Pak Aris dan mungkin Bu Julia. Terima kasih Bu Ari. Ya, makasih Bu. Ya, kalau ditanya kekasan pokok-pokok ajaran GKJ, memang kita harus mulai ngulik, mulai mendalami bagian demi bagian. Tapi kemarin saya dipesan Bu Pendeta Yulia, isinya belum sekarang. Itu Ada episode selanjutnya ya. Pak. Nah ini di podcast selanjutnya begitu ya. Jadi enggak semua bisa saya jawab sekarang, mengingat ini podcast berseri begitu ya. Ya, karena kalau saya jawab sekarang selesai di satu tayangan begitu kita ya. Jadi bersabar Bu. Tetapi ciri yang bisa kita lihat, ada ciri yang kita pertahankan di waktu yang lampau. Bu Pendeta Yulia tadi saya mengatakan dari ciri gereja reformasi tadi, sola gratia, keselamatan hanya oleh anugerah, sola fide, keselamatan hanya oleh iman, sola scriptura, hanya oleh firman dan oleh Kristus. Itu ciri masa lampau yang masih kita bawa sekarang. Nah, ciri yang kekinian, yang tidak ada di pengajaran yang lain, misalnya ketika berbicara tentang kewajiban kita terhadap negara, seperti apa? Nah, itu nanti di waktunya ketika topiknya tentang negara. Juga ketika kita bicara misalnya tentang bagaimana sikap kita terhadap alam. Ini mulai banyak orang bicara ekologi begitu ya. Ini tadi sepanjang perjalanan dari Jakarta ke Bandung, istri saya mengatakan enggak ngelihat birunya langit. Polusi. Ya ini polusi ya memang mengkhawatirkan. Nah ini belum tentu di pokok-pokok ajaran gereja-gereja lain dibicarakan. Nah tapi lagi-lagi detailnya nanti ada waktunya. Itu yang pertama. Yang kedua tadi apa Bu Pendeta Yulia? Jawaannya itu ya, Pak. Ya, monggo bisa dimulai dari Bu Kejawaannya kalau tadi sempat disinggung ya. Jadi kejawaannya yang tentu yang pertama-tama memang lahir dari Jawa itu sendiri begitu ya, lahir dari tanah Jawa itu sendiri. Tetapi kemudian seiring berkembangnya waktu tidak lagi jadi gerejanya orang Jawa di tanah Jawa saja, tetapi menjadi gerejanya orang-orang Kristen gitu ya. Bukan gereja suku lagi, hanya gereja suku melulu isinya orang Jawa, tetapi kita sudah terbuka tadi ya Pak ya, disampaikan kita terbuka oleh keberagaman suku, bisa join gitu ya, bisa terlibat menjadi jemaat ataupun juga pelayan, bisa ada di sana juga. Dan perlu diingat juga untuk jemaat GKJ Bandung khususnya jangan risau ya kalau ditanya orang Bandung kok gerejanya gereja Kristen Jawa gitu ya. Karena memang identitas kita itu dari Jawa itu sendiri. Tetapi justru ketika ditanya gitu ya, kejawaannya apa? Orang Bandung kok gerejanya gereja Jawa. Dengan bangga kita bisa sampaikan, oh iya kami terbuka. Coba main ke gereja saya nih, ada
berbagai macam suku bangsa ada nih, dari yang ujung sampai ujung Indonesia ada. Mungkin kita juga bisa sampaikan seperti itu gitu. Ya, saya tambahkan. Romo Fran Magnisuseno itu menulis buku Etika Jawa. Di sana antara lain beliau menyampaikan orang Jawa itu orang yang adaptif dan budayanya itu lentur. Nah, itu juga yang sebetulnya ada di GKJ. Kita adaptif dan kita lentur. Tapi kalau bicara misalnya tata ibadah GKJ, ini mirip-mirip kalau dulu kita yang tua-tua nonton sinetron Bajai Bajuri. Nah, di sana ada tokoh-tokoh dari macam-macam budaya, tapi ada yang memerankan peran orang Jawa. Sedikit-sedikit maaf, nah, atau kita nyuwun ngapunten, nyuwun sewu dan seterusnya. Nah itu nampak juga dalam liturgi kita. Votum, salam, kemudian disusuli pengakuan dosa. Di sinode yang lain atau di gereja yang lain, kita ini sudah ditebus Kristus, ngapain minta pengampunan lagi? Tapi disitulah orang Jawa. Nyuwun ngapunten Gusti, kami ini sebetulnya nggak layak ada di sini. Nah, sampai di liturginya pun budaya itu dibawa. Kalau masuk ke ibadah gereja lain, mungkin nggak ada pengakuan dosa itu. Tapi itulah yang ada di GKJ. Sebelum kita mendengar firman, kita dengan jujur mengatakan, nyuwun ngapunten, sebetulnya kami nggak layak ada di sini. Maaf, kami sebetulnya bukan orang yang pantas ada di sini. Maka muncullah kemudian selain pengakuan dosa, direspon dengan berita anugerah. Jangan berkecil hati, aku mengampuni engkau, ayo semangat. Nah, itu yang sebetulnya juga ada dalam ibadah kita. Tetapi yang jauh lebih penting itu bagaimana kita menghidupi nilai-nilai kejawaan itu, dan itulah yang penting. Bukan hanya tahu pakai belangkon, misalnya kita yang orang Jawa atau yang putri pakai nyamping, kebaya itu, tapi apa makna di balik pakaian-pakaian itu kan ada pengajarannya. Termasuk kalau kita melihat kekayaan budaya Jawa, sejak seorang bayi ada dalam perut sang ibu sampai terlahir, besar, dan kemudian nanti dipanggil Tuhan, meninggal, dikuburkan. Budaya Jawa kan yang kaya itu ada di sana. Nah, itu kekayaan kita. Dan kita perlu tahu itu dan hidup serta menghidupi budaya itu. Nah, jadi Jawanya itu bukan sekedar ngomong Jawa atau figur kita terlahir ya orang Jawa kayak gini, bukan hanya itu, tapi memang yang justru penting itu nilai-nilainya. Nah, anak-anak sekarang juga perlu diajar bagaimana marah ya marah, tapi jangan kelewatan. Ngono ya ngono, ning aja ngono. Nah, itu misalnya. Dan bagaimana secara positif kita memaknai banyak hal. Jadi misalnya begini, ada yang menghadapi kecelakaan, masih beruntung yang rusak cuma motornya, bukan orangnya. Nah, untung gitu ya, untung begitu ya. Selalu melihat banyak hal dari sisi positifnya, bukan semata-mata negatifnya. Kalau yang ketiga tadi sosialisasinya tuh Pak. Sosialisasinya. Nah, sosialisasinya di GKJ itu modelnya berbagi peran supaya semakin banyak yang terlibat.
jadilah setelah PPA ini jadi, maka di sinode kalau di masa tidak pandemi ya ada perwakilan yang diminta berkumpul di Salatiga, kemudian dibekali perwakilan klasis-klasis. Kita ada 32 klasis, biasanya satu klasis diminta 2, itu kan berarti hanya 64. Nah dibekali, nah setelah itu yang hadir di Salatiga itu yang kemudian akan bertugas membekali gereja-gereja di klasisnya. Nah tetapi kalau memang dirasa itu kurang, boleh saja menghadirkan teman-teman yang bertugas di pusat kata ketik atau puskat GKJ, pusat pengajaran GKJ. Ada juga yang dari perwakilan klasis yang sudah dibekali di Salatiga itu menyampaikan presentasi, tetap ada juga dari puskat yang diminta hadir, tapi juga kemudian setelah di klasis ya yang perwakilan yang hadir di klasis ini yang kemudian melakukan sosialisasi di gereja. Sosialisasinya beragam. Ada yang memuat entah dalam bentuk tanya jawab atau urean di warta jemaat. Jemaat diminta baca yang ada di warta jemaat, belajar sendiri itu. Kalau lewat kataksasi pasti itu. Tapi ada juga yang mengolahnya menjadi bahan PA, menjadi bahan sarasean. Nah jadi macam-macam. Nah termasuk ada yang juga lewat podcast seperti ini atau Sinode GKJ itu pernah bikin lomba, bikin apa ya? Ya tayangan. Nah lihat aja di YouTube Sinode GKJ. Jangan lupa subscribe juga. Oh ya penting itu ya. Tapi mungkin Bu Pendeta Yulia ada pengalaman di GKJ Bandung atau yang pernah diketahui? Iya, kalau di GKJ Bandung sendiri sosialisasi PPA itu lebih lewat yang pertama khotbah tentu Pak. Ya. Khotbah beberapa dengan tema-tema tertentu bisa mungkin disinggung apa isi PPA, bagaimana pengajaran GKJ itu sendiri disosialisasikan yang pertama lewat khotbah. Kemudian dulu juga pernah ada ya Mas ya, kenapa akhirnya kita buat podcast dengan sosialisasi seperti ini. Dulu tuh sempat ada sosialisasi ya, PPA lewat kelas ya maksudnya kayak PA tapi ya isinya PPA GKJ. Iya, cuma jadi mungkin sudah terlalu lama mungkin ya metodenya juga mungkin ya sudah bukan kuno ya. Mungkin enggak relevan dengan tidak menarik. Tidak menarik. Dan juga kalau di katekisasi juga Pak sebisa mungkin pembahasannya karena memang anak-anak muda ya. Tidak bisa letterlek dibahasakan seperti yang ada di buku begitu. Jadi bagaimana para pengajar merangkai kalimat, kemudian lebih dialog sih sekarang Pak di dalam pengajaran dan sosialisasi PPA itu sendiri kalau di Bandung. Nah Bu Rini, kalau dulu di zaman masa kecil, kalau ada 2 ibadah jam pertama itu tematik. Ibadah jam kedua itu katekismus Heidelberg yang disampaikan dalam bentuk khotbah berseri. Nah itu semua juga menarik. GKJ Bandung sekarang ada berapa jam ibadah? 2, jam 9 dan jam 5 sore, tetapi khusus minggu kedua itu ada 3 kali ibadah Pak. Setengah 7 itu khusus bahasa Jawa. Kemudian jam 9 dan jam 5 sore gitu. Nah, jadi memang kalau sekarang jam pertama, kedua atau ketiga itu pilihan waktu. Enggak bisa jam pertama, bisa kedua, enggak bisa kedua masih ada pilihan jam ketiga. Kalau dulu 2 jam ibadah temanya berbeda. Jadi jam ibadah pertama itu tematik berseri. Kalau sekarang mungkin bisa mengikuti leksonari itu, jam yang kedua
pengajaran berseri dari pokok-pokok ajaran mungkin. Kalau dulu dari katekismus Heidelberg, tapi sekarang belum ada yang melakukan. Gereja itu yang pokok-pokok ajarannya disosialisasikan lewat khotbah berseri, itu belum ada. Kalau menurut Pak Aris sendiri, sosialisasi dalam bentuk apa yang bisa menjangkau anak-anak muda nih Pak? Selain ini kan kita coba podcast ya. Karena anak-anak muda itu kan kalau diminta untuk mengetahui sesuatu yang mungkin bagi mereka tidak butuh, itu kan sulit ya. Padahal mereka butuh karena itu identitasnya sendiri gitu ya sebagai GKJ. Selain podcast seperti ini mungkin apa Pak yang sudah pernah dilakukan dan berhasil? Oh iya, kalau anak muda itu kan senangnya gathering. Ya. Duduk-duduk di kafe, ngobrol, iya, betul. begitu ya. Jadi kemasannya yang diolah, ya. Kalau ngobrol sambil ngopi, tapi memang harus dibuat berseri, begitu ya. Ya, ada pisang gorengnya. Bisa diagendakan Mas Ena? Nanti saya pesan ya. Ya, apalagi kan Bandung ini kan banyak kafe, begitu kan? Ya. Nah, itu dia. Oke. Mungkin ada pertanyaan lain, dipersilakan. Selamat siang. Ya, selamat siang Bu. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin menanyakan sedikit. Tadi kan mengenai PPA GKJ ya. Itu kan berarti pokok-pokok ajaran gitu ya. Dan itu sekarang sudah dibukukan gitu ya. Berarti bisa dianggap sudah sah untuk pengajaran. Itu apakah masih dapat diubah lagi? Kalau misalnya dapat, kira-kira siapa yang bisa mengubah dan menafsirkannya itu? Ya, gitu saja. Terima kasih. Terima kasih Bu Ratna. Ya Bu Ratna, bisa, dan ini nanti kalau masuk ke bab 1 di sana akan muncul tentang hal itu. Jadi namanya kehidupan ini berkembang, ada saja perubahan situasi dan macam-macam. Kalau di edisi Urian itu di butir yang ketiga diberi subjudul di sana koreksi dan perubahan ajaran gereja. Nah, di sana ada penjelasan seperti ini. Ajaran gereja dibuat oleh manusia melalui proses penafsiran Alkitab. Dalam proses tersebut ada kemungkinan manusia keliru menafsir. Nah, kita jujur, tidak ada yang sempurna dari kita. Jadi keliru menafsir itu mungkin saja. Apabila hal itu terjadi, maka ajaran gereja perlu dikoreksi. Nah, tapi yang kedua, gereja hidup dalam zaman yang terus berubah. Oleh karena itu, apabila ajaran gereja dipandang sudah tidak memadai lagi untuk dapat dipergunakan sebagai pedoman bagi gereja dan warganya dalam menjawab tantangan zaman, maka ajaran gereja tersebut perlu ditinjau kembali atau dilakukan perubahan. Jadi mungkin saja karena kehidupan terus bergerak maju. Yang ketiga, apabila hendak dilakukan koreksi atau perubahan terhadap ajaran gereja, maka hal itu haruslah dilakukan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang benar. Jadi andai Bu Ratna atau warga GKJ Bandung ini ada yang menemukan sesuatu yang perlu dikoreksi atau perlu ditambahkan karena perubahan zaman yang ada, tulis saja apa yang diusulkan itu atau didiskusikan bersama dengan kelompoknya, bersama dengan majelis, dan kalau ternyata memang itu benar, tulislah surat ke majelis meneruskan ke sidang klasis. Di klasis akan dipercakapkan, kalau ternyata memang ini baik untuk diusulkan, usulkan di persidangan sinode. Persidangan sinode kita 4 tahun sekali, jadi kalau diusulkan
di waktu yang tidak ada sidang sinode, maka Komisi Ajaran GKJ yang sekarang menjadi Puskat, Pusat Kata Ketik atau Pusat Pengajaran, mereka yang akan mengelola. Apakah ini perlu dipercakapkan segera atau mereka akan mengatur untuk sampai ke sidang sinode. Nah, jadi prosedurnya seperti itu. Ya. Jadi luas banget ya kita ya, lentur sekali gitu ketika sudah branding kita adalah gereja yang terbuka. Bahkan juga ajarannya, jika ada usulan-usulan lain atau misalnya ada yang melihat di dalam PPA itu perlu dikoreksi pun kita juga terbuka gitu ya Pak. Bukan yang ya udah ini pokok-pokok ajaran, terima ini, ajarkan ini, tidak boleh komplain, bukan yang seperti itu. Tetapi bahkan sampai di proses-proses yang memungkinkan jika ada perubahan pun juga terbuka, siapapun yang dari warga jemaat boleh mengusulkan itu, begitu ya. Nah, tapi juga begini. Yang mengusulkan sendiri harus bersabar karena prosesnya belum tentu bisa cepat, butuh pengujian, butuh pemantapan. Misalnya, kalau bicara tentang konsep Trinitas itu kan tidak tunggal, ada macam-macam. Kenapa GKJ memilih konsep yang seperti ini? Tidak seperti konsep gereja yang lain, itu sudah melalui pengujian. Kalau mau dirubah juga butuh pengujian. Jadi jangan berpikir memasukkan usulan sekarang, bulan depan sudah ada hasilnya. Jadi mesti bersabar dengan proses. Yang sering kali terjadi itu orang tidak sabar dengan proses. Jadi memang tidak gerusa-gerusu. Pak Pendeta Sularso Sopater sendiri almarhum di masanya dulu mengusulkan sebaiknya sebuah ajaran itu jangan terlalu cepat berubah, sekalipun perubahan itu cepat. Nah, ini kan kontradiktif. Nah, lalu muncul pertanyaan, sebaiknya sebuah pengajaran itu diberi umur kurang lebihnya berapa lama? Nah, memang nggak ada yang bisa memutuskan 1 generasi kah, 2 generasi. Kalau 1 generasi itu seringkali 25 tahun. Kalau 2 generasi 50 tahun. Di situasi sekarang nggak bisa patok 1 generasi, 2 generasi, nggak bisa. Itu tetapi sebuah ajaran perlu diberi umur, ya pasti. Karena kalau terlalu cepat berubah, orang juga heran. Kok gerejamu cepat banget berubahnya? Nah, kita juga harus mengelola waktu itu. Tetapi yang namanya perubahan itu bisa bermula dari mana saja. Misalnya terkait dengan penerimaan anak-anak dalam sakramen perjamuan. Ini kan pergumulan gereja-gereja sedunia, bukan hanya kita saja. Jadi apa yang terjadi, apa yang berubah di luar sana bisa berdampak ke kita. Apa yang berubah di kita, jangan salah bisa berdampak ke yang lain. Itu yang terjadi. Oke, iya, terima kasih Pak atas penjelasannya. Mungkin dari Bu Pendeta Julia ada tambahan atau mungkin pertanyaan mungkin ke Pak Agus. Iya, mungkin sedikit menegaskan kembali bahwa perubahan itu berarti digodoknya gitu ya Pak oleh Puskat itu sendiri, tetapi disahkan oleh persidangan sinode yang 4 tahun sekali itu sendiri. Oke. Nah, kalau bicara tentang perubahan tadi ya Pak ya, sedikit menyinggung materi mungkin yang akan datang terkait dengan perjamuan kudus anak. Nah, ini kebetulan GKJ Bandung sudah melakukannya, kemudian tetapi juga masih berproses untuk memperlengkapi ya warga gerejanya, memperlengkapi orang tuanya dan juga anak-anaknya itu sendiri untuk bersama-sama menyambut perjamuan kudus anak ini. Nah,
sebetulnya mengapa kemudian perubahan yang ada di dunia itu kita ikut terlibat dan kita setujui untuk akhirnya tercantum loh Mas Ena, perjamuan kudus anak di PPA GKJ itu ada dan jelas. Nah, menurut Pak Aris, pemahaman yang perlu dipahami bersama oleh jemaat ketika menyambut dan juga menyetujui begitu ya perjamuan kudus anak akan dilaksanakan bersama-sama di gerejanya itu ada semangat apa Pak biar satu hati begitu, satu pemahaman begitu. Iya. Nah, ini masalahnya pengalaman satu orang dengan yang lain itu beragam. Itu yang juga harus kita hargai. Tetapi juga fakta bahwa belajar sambil mengalami itu lebih efektif, apalagi untuk seorang anak. Belajar dengan melakukan sejak dari TK, polanya seperti itu. Nah, ini sesuatu yang memang harus disadari bersama. Belajar sambil mengalami. Nah, apalagi kalau kita juga melihat sejarah di waktu yang lampau. Kenapa ada CD? Itu kan tidak bisa hanya kita ikuti tanpa melihat sejarahnya. Nah, kalau bicara kapan munculnya CD, itu abad pertengahan, abad pencerahan, abad akal budi, Renaissance of Clerum, begitu ya. Nah, kenapa ada abad pencerahan itu? Ya memang itu ketika orang mendewakan akal budi dan memang repotnya lagi ada peraturan Dewan Kota di Jenewa, anggur beralkohol hanya boleh dikonsumsi oleh mereka yang sekurang-kurangnya sudah berumur 16 tahun. Nah, jadilah gereja masa itu terkena dampak dari peraturan itu. Nah, jadi itu juga harus dilihat kenapa CD muncul dan kenapa umur 16 tahun. Itu ada ceritanya. Nah, kalau dicari di Alkitab kan nggak ada itu. Nah, itu yang juga harus kita sadari. Nah, tetapi juga untuk bulat utuh itu memang tidak selalu mudah. Tuhan Yesus punya murid 12 saja, ada yang punya pendapat ya aneh-aneh begitu kan. Ya, jadi ya itulah kita, itu potret kita. Jadi yang penting adalah bagaimana kita memberi tempat untuk mereka yang memang sudah ingin membawa anak-anaknya ke baptisan dan perjamuan, ya diberi tempat. Tapi juga untuk keluarga yang memang tidak ingin membaptiskan anaknya nanti kalau sudah gede biar baptis sendiri, itu juga kita harus hargai. Karena memang pengajaran gereja yang seperti itu juga ada. Gitu. Nah, tapi juga kita juga harus menghargai anak itu menjadi anggota keluarga Allah, menjadi anggota keluarga gereja, ya sejak anak itu dibaptis. Dan yang menghidupi baptisan anak itu, iman anak itu ya sakramen perjamuan yang mengisi baptisan itu. Makanya kalau ditunda sampai umur 16 tahun, itu memang terlalu lama itu. Tapi ya kalau kembali ke pertanyaan Bu Pendeta Yulia tadi, kita boleh berbeda pendapat, tetapi harus saling menghargai. Ya, jangan gara-gara satu pengajaran gereja terpecah. Bisa dipercakapkan, bisa didialogkan, karena beda-beda pengajaran itu masing-masing punya ceritanya, punya sejarahnya, ada sebabnya. Jadi itu ya Pak, ngono ya ngono ning aja ngono gitu ya Pak. Oke, menarik sekali pembincangan kita hari ini. Ya mungkin ini ya, dari yang sudah tadi disampaikan,
Mungkin ada pesan-pesan gitu Pak buat mungkin orang jemaat kita, gimana sih kita sebaiknya menyikapi pokok-pokok ajaran GKJ ini, apakah maksudnya tinggal terima saja atau bagaimana gitu. Ya. Nah, seperti tema podcast ini, mari belajar begitu ya. Nah, mari kita belajar. Semakin banyak belajar, semakin banyak yang kita ketahui. Tetapi kalau kita nggak mau belajar, ya kita nggak akan berkembang. Nah, prinsipnya PPA ini memberi ruang bagi kita untuk berdialog. Berdialog dengan siapa? Sebenarnya utamanya dengan Tuhan. Tetapi melalui PPA ini kita juga terdorong untuk berdialog dengan diri sendiri, berdialog dengan firman Tuhan, dan berdialog dengan yang lain, dengan sesama kita, begitu. Dan itu kan hakikat kehidupan kita. Jadi mari belajar, semakin banyak belajar, bukan semakin banyak yang lupa, tapi semakin banyak belajar, semakin banyak yang mestinya kita dapat dan bisa kita bagikan. Oke, terima kasih. Jadi semangat ya kita belajar bersama. Oke, mungkin nampaknya melihat waktu juga, nampaknya sudah habis nih, tentunya sudah cukup lama. Nah, mungkin sebagai penutup, mungkin dari tadi yang sudah bertanya, dari yang sudah kita perbincangkan tadi, mungkin ada pesan dan pesan atau mungkin ada kesimpulan atau seperti apa yang bisa disampaikan. Terima kasih Pak Aris dengan Ibu Yulia. Ternyata ketika tadi kita mendengar talk show-nya ya, banyak sekali wawasan yang kita ternyata selama ini perlu kita gali ya. Bahkan punya kebanggaan ternyata gereja kita itu adalah gereja yang sangat-sangat terbuka. Tentunya tidak hanya sekedar terbuka, kita punya kewajiban untuk melestarikan. Bagaimana tadi cara-caranya? Tentunya kita akan ketemu lagi di talk show yang akan datang dengan topik yang lebih menarik. Sampai bertemu kembali dan terima kasih kepada Pak Aris, Bu Julia dan Kak Sena yang sudah memandu acara hari ini. Terima kasih saya boleh mendapatkan pencerahan tentang PPA GKJ. Selamat siang. Selamat siang, terima kasih Bu Ari. Terima kasih Bu Ari. Mungkin dari Ibu Pendeta Julia ada kata-kata. Iya, kata-kata penutup. Jadi jangan salah menduga PPA begitu ya. Jangan sampai kita ada salah pemahaman pemikiran bahwa orang GKJ itu pakainya PPA saja kok. Bukan seperti itu, tetapi sumber utama pengajaran kita tetap Alkitab. Nah, fungsinya PPA ini menolong kita ya Pak. Justru PPA ini menolong kita untuk menjalani kehidupan kita sangat kontekstual sebagai manusia, sebagai orang Jawa mungkin, dan juga orang yang tinggal di Indonesia, seperti itu. Jadi PPA itu bersahabat dengan Alkitab, bukan bersaing begitu ya Pak. Jadi mereka saling melengkapi dan itu menolong kita untuk memahami pengajaran yang ada di GKJ itu sendiri. Jangan berhenti belajar seperti brand kita GKJ Bandung, belajar. Jadi belajar terus dari muda sampai tua, kita belajar terus. Oke, terima kasih untuk Pak Ari sendiri, mungkin ada kata-kata penutup. Kata-kata penutup lagi Pak. Ya, semuanya kebagian Pak. Iya, dari saya sudah, Pak Ari monggo. Iya. Bisa belajar itu berkat. Apalagi dari belajar kita bisa menolong yang lain. Juga dari belajar kita bisa membawa orang-orang di sekitar kita pada Tuhan yang mereka rindukan, yang mereka cari. Mari belajar, Gusti berkahi. Ya. Oke, kalau mungkin dari saya seperti yang sudah disampaikan tadi, semoga bagi para pendengar atau penonton yang sudah menyaksikan podcast ini enggak alergi ya dengan namanya pokok-pokok ajaran GKJ. Justru kita semakin semangat untuk belajar, lebih kenal lebih dalam lagi GKJ itu seperti apa. Ya
jangan takut. Kok jangan takut? Jadi jangan, maksudnya isi, kalau misalnya kita bisa bilang ya, mungkin namanya dokumen. Biasanya orang lihat buku-buku dokumen yang pelajaran itu mungkin udah malas sendiri gitu. Tapi jangan malas, tetap semangat, dan mungkin bisa tadi Pak Aris sampaikan PPA GKJ ini justru sebagai ruang untuk berdialog ya. Sebagai untuk ruang berdialog. Kalau misalnya bisa dianalogikan tuh, kita tuh kayak di Bahtera tuh kan katanya isinya bau, atau mungkin nanti kayak kayunya ada yang lewat apa, tapi ya itu yang membawa kita gitu kan. Kalau misalnya ada yang rusak, ya mari kita benahi bersama, seperti itu. Mungkin itu aja dari kami. Demikian podcast kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, ini dan komen, dan boleh kami juga terbuka untuk komentar-komentar apabila mungkin ada yang mau ditanyakan, bisa kita jawab di episode selanjutnya atau yang sesuai dengan tema yang akan kita bawakan. Sampai jumpa kembali di podcast GKJB Belajar.